Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fiikum, kita telah sebutkan bagaimana upaya kaum musyrikin untuk menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka berkonsultasi kepada orang-orang Yahudi bagaimana caranya untuk menguji Nabi alaihi salatu wasallam. Maka orang-orang Yahudi menyuruh mereka untuk bertanya tentang 3 pertanyaan, yaitu tentang Ashabul Kahfi, kemudian tentang Dzulqarnain, dan juga tentang Ar-Ruh. Dan ketiga pertanyaan ini dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pertanyaan tentang ruh yang kemudian beliau menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga telah kita sebutkan bahwa di antara upaya kaum musyrikin untuk menghentikan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam adalah mereka meminta agar Abu Thalib, paman beliau, menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin. Namun Abu Thalib tidak mau untuk menyerahkan beliau, maka kaum musyrikin pun sepakat untuk melakukan pemboikotan kepada keluarga besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim yang diikuti dengan Bani Al-Muttalib. Sehingga terjadi pemboikotan selama 2 atau 3 tahun, di mana mereka tidak mau melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Demikian juga tidak mau untuk menikahkan anggota keluarga mereka dengan anggota keluarganya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kemudian pemboikotan itu berakhir ketika ada sebagian dari orang-orang Quraisy yang tidak setuju dengan pemboikotan tersebut. Lalu berakhirlah pemboikotan tadi. Akhirnya keluarga besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib kembali ke kota Mekah dan hidup secara biasa. Baik, nah pasca pemboikotan ya, atau sebelumnya kita jelaskan tema kita di malam hari ini adalah tahun kesedihan. Dalam bahasa Arabnya Amul Huzn. Ya. Nah, perlu kita jelaskan bahwa ini adalah istilah yang populer di kalangan para ulama. Mereka menamakan tahun ini dengan tahun kesedihan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama adalah paman beliau, Abu Thalib. Orang yang senantiasa berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy. Kemudian yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau dan termasuk orang yang pertama masuk Islam dan selalu mendukung Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi penyebab mengapa para ulama menyebut tahun kematian 2 orang tokoh yang berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini dengan tahun kesedihan. Namun perlu juga kita sampaikan bahwa sebagian ulama mengkritik penyebutan tahun kesedihan ini. Di antara sebab-sebab yang mereka kemukakan, yang pertama bahwa tidak ada dalil yang sharih, dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa tahun ini adalah tahun kesedihan. Ya. Kemudian sebab yang kedua, ya, bahwa penamaan tahun kesedihan ini tidak kita dapati dari kitab-kitab sirah terdahulu yang ditulis oleh ulama-ulama al-mutaqaddimun, seperti sirah Ibnu Ishaq, kemudian sirah Ibnu Hisham. Tidak ada penyebutan Amul Huzn, ya, tahun kesedihan. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga
bahwa ada hal-hal yang lebih membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Ya, jadi memang betul Nabi bersedih dengan wafatnya paman dan juga istri beliau. Tapi di sana ternyata Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, tentang apa perkara yang membuat beliau bersedih. Di antaranya adalah wafatnya wafatnya banyak para sahabat di perang Uhud. Ya, beliau kehilangan 70 orang sahabat di perang Uhud. Ini beliau sedih. Kemudian juga dalam peristiwa Taif, ketika beliau dilempari ya oleh orang-orang ya, di mana beliau sudah mencoba untuk berdakwah kepada mereka, kemudian malah dilempari. Nah, ini juga membuat beliau sedih. Nanti kita akan jelaskan juga peristiwa Taif itu. Demikian juga yang membuat beliau bersedih adalah pembunuhan para sahabat yang diutus untuk berdakwah ke Bani Sulaim. Jadi ada sebagian orang yang meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan para sahabat beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi sampai di sana malah dibantai. Sehingga Nabi SAW sangat sedih. Sehingga beliau membaca kunut nazilah ketika itu. Nah, jadi Nabi itu ketika ditanya apa yang membuat beliau sedih, beliau tidak pernah mengungkapkan bahwa yang paling membuat aku sedih adalah kematian Abu Thalib atau wafatnya Khadijah. Nah, sehingga para ulama mengatakan penamaan Amul Huzn ini ya kurang cocok atau tidak tepat, kurang tepat. Namun kalau kita lihat ya memang sedih ya, tahun ini sedih. Kenapa para ulama itu menyebutkan Amul Huzn? Karena memang datangnya kesedihan kepada Nabi itu berturut-turut. Wafatnya Abu Thalib kemudian disusul langsung dengan wafatnya Khadijah. Sehingga ini yang menjadi latar belakang mereka menemukan tahun itu sebagai tahun kesedihan. Dan di sana ada suatu riwayat, tapi riwayatnya tidak sahih. Ya, riwayatnya tidak sahih. Jadi kita perlu tahu bahwa sebagian ulama memang menamakannya dengan Amul Huzn, ya tahun kesedihan. Sebagiannya lagi menolak penamaan tahunnya itu sebagai tahun kesedihan. Kenapa? Karena itu tadi faktor-faktor yang kita sebutkan. Ada hal-hal lain yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersedih. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, sekarang kita sebutkan peristiwa pertama dalam Amul Huzn ini. Jadi wafatnya Abu Thalib ya, paman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah pemboikotan itu berakhir, kan namanya pemboikotan itu mereka, yakni Bani Hashim, keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan tidak mendapatkan makanan yang layak ya. Jadi mereka sangat susah. Nah, sehingga ini kemudian berefek pada Abu Thalib. Abu Thalib sudah lanjut usia ketika itu. Maka kemudian setelah peristiwa pemboikotan, Abu Thalib ini sakit-sakitan. Maka orang-orang Quraisy pun ya, kaum musyrikin Quraisy, mereka bermusyawarah. Ini sekarang Abu Thalib sudah sakit-sakitan. Maka kita harus kembali melobi Abu Thalib untuk menyerahkan keponakannya. Kenapa? Lagi-lagi karena gengsi. Ya. Mereka mengatakan kalau nanti Abu Thalib itu keburu meninggal dunia, lalu setelah itu baru kita membunuh keponakannya, maka kita akan menjadi bahan tertawaan bangsa Arab. Berarti selama ini kalian itu hanya takut kepada Abu Thalib, baru berani ketika Abu Thalib meninggal. Makanya sekarang ini mumpung Abu Thalib belum meninggal, ya kita lobby untuk dia menyerahkan Muhammad kepada kita. Kita bisa lihat karakter mereka ya. Lagi-lagi yang dijaga itu apa? Gengsi, harga diri. Ya, nanti kalau kita baru membunuh Muhammad setelah pamannya meninggal, jadi bahan tertawaan kita. Maka datanglah mereka kembali menemui Abu Thalib. Masih ada riwayat dari Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Lamma marida Abu Thalib, dakhala alaihi rahtun min Quraisy." Ketika Abu Thalib itu sakit, datanglah serombongan dari orang-orang Quraisy. Minhum Abu Jahal. Di antara mereka ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini memang gembongnya, dia selalu ada dalam banyak peristiwa. Faqalu ya Abu Thalib, ya, ibnu akhika yashtimu alihatana, yaqul wa yaf'al wa yaf'al. Fa arsil ilaih fanhahu. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu ini telah mencela
ya sesembahan kita. Dia melakukan dia mengatakan demikian dan demikian, dan melakukan perbuatan demikian dan demikian. Maka utuslah seseorang kepadanya dan laranglah dia untuk melakukan hal tersebut. Qala fa arsala ilaihi Abu Talib wa kana qurba Abi Talib maudi'ur rajulin. Ya. Maka kemudian Abu Talib pun mengutus utusan untuk memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di rumahnya Abu Talib ada sebuah kursi yang diletakkan di dekatnya Abu Talib. Fa khasyiya in dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ammihi an yakuna araqa lahu alaihi. Ya, fa wasaba wa jalasa fi dzalikal majlis. Nah, ketika melihat ada tempat yang kosong ini, orang-orang Quraisy merasa khawatir. Kalau nanti diisi oleh Nabi, Nabi datang, dia berada di dekatnya Abu Talib, nanti dia bisa membisikkan sesuatu kepada Abu Talib. Ya, yang kemudian mungkin orang-orang Quraisy tidak mendengar ucapan tersebut. Maka kemudian mereka mencoba untuk menutup jalan tersebut. Ya, apa yang mereka lakukan? Salah seorang di antara mereka menempati tempat duduk tersebut. Sehingga apa akibatnya? Falamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajid majlisan illa indal bab fajalas. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ruangan itu, beliau tidak menemukan satu tempat duduk kecuali di dekat pintu. Lihat bagaimana strateginya orang-orang Quraisy. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu, semuanya bisa mendengar. Kalau dia mendekati Abu Talib, nanti dia bisa membisikkan sesuatu yang mengubah cara pandangnya Abu Talib. Iya. Jadi begitu ya strateginya ya. Jadi kalau yang tukang bisik itu ya jangan disediakan tempat duduk gitu ya. Suruh dia jauh biar semuanya dengar. Baik. Faqala Abu Talib, "Ya ibna akhi, inna qaumaka yashkunak, yaz'umuna annaka tashtumu alihatahum, wa taqulu wa taqul wa taf'al wa taf'al." Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu ini kembali ya. Ini berulang-ulang mereka mencoba untuk mendatangi Abu Talib, datang lagi ke Abu Talib, datang lagi ke Abu Talib. Maka Abu Talib pun di akhir hayatnya ini dia berusaha lagi untuk mengubah mindset dari keponakannya tadi. Ya, mengubah mindset dari keponakannya tadi. Ini upayanya terakhir. Maka dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaummu mengadu demikian dan demikian. Mereka mengatakan bahwa engkau mencela sesembahan-sesembahan mereka. Engkau mengatakan demikian dan demikian, melakukan hal yang demikian. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan apa yang menjadi sebab beliau tidak mau mengubah dakwahnya. Beliau mengatakan, faqala ya ammi, inni innama uriduhum ala kalimatin wahidah. Ya. Sesungguhnya aku menginginkan agar mereka mengucapkan satu kalimat saja. Ya. Saya hanya menginginkan mereka mengucapkan satu kalimat saja. Tadinu lahum bihal arab wa tuaddi ilaihim bihal ajam al-jizyah. Dengan kalimat ini ya, nanti bangsa Arab akan beragama dengannya dan orang-orang ajam, orang-orang non-Arab akan menyerahkan jizyah, membayar upeti. Ya. Qalu ma hiya? Kemudian mereka bertanya, apa itu? Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan, cuma satu kalimat saja. Jangankan satu kalimat, sekian banyak kalimat kami penuhi asal kau menghentikan dakwahmu. Wah, ini kata mereka. Jadi mereka bersedia untuk rekonsiliasi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya Abu Talib. Ya. Bahkan mereka menawarkan, kalau cuma satu kalimat, ya, sekian banyak kalimat pun akan kami penuhi, ya, akan kami ucapkan. Setelah itu kamu akan menghentikan dakwahmu. Ya, kata beliau, na'am, ya, wa abika asyran. Ya, iya demi bapakmu, kata orang-orang Quraisy, 10 kalimat pun akan kami berikan. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini tuh. Ya, kalimat yang memberikan konsekuensi tidak boleh lagi menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Faqamu, maka kemudian ya mereka berdiri
wa hum yanfuduna thiyabahum, kemudian mereka melepaskan jubah-jubah mereka, kemudian mengatakan aja'ala al-ahilahata ilahan wahidan in hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak itu jadi sesembahan satu saja? Sesungguhnya ini adalah ucapan yang sangat mengherankan, ya. Akhirnya yang tadinya mengatakan jangankan satu kalimat, 10 kalimat kami ucapkan, ternyata satu kalimat itu adalah la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya, ya. Maka jangan gampang memberikan janji, ya. Ternyata tidak mau untuk mengucapkannya, ya. Jadi akhirnya ya udah, ya, mereka tetap mendesak Abu Thalib, ya. Akhirnya desakan mereka kepada Abu Thalib tidak berhasil. Rasulullah SAW tetap bersikukuh. Nah, ini pentingnya, ya, menjaga prinsip, ya. Nabi SAW tidak berpaling sedikit pun dari dakwahnya kepada tauhid, ya. Walaupun itu mendapatkan tentangan, walaupun itu kan kalau kita berpikir, ya, dalam keadaan yang seperti ini, pamannya udah sakit kemudian meninggal dunia, kan akan muncul prediksi-prediksi. Oh, nanti kalau setelah paman meninggal nggak ada lagi yang melindungi saya, ya udahlah kita kompromistis dengan mereka, ya udah kita damai dulu, rekonsiliasi. Tapi enggak, Nabi SAW tetap bersikeras, ya, kalau kalian mau aku menghentikan ini, ucapkan la ilaha illallah, selesai masalah. Tapi tetap mereka tidak mau mengatakannya. Baik. Nah, kemudian usaha mereka, ketika itu Abu Thalib akan menjelang dia meninggal dunia, Nabi SAW berusaha untuk mengajak pamannya itu untuk masuk Islam. Nah, sini kita bisa melihat demikian kerasnya upaya Nabi SAW dalam berdakwah. Sampai ketika pamannya ini akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, Nabi tetap mengharapkan pamannya masuk Islam. Nah, seperti itulah kita. Kalau kita memiliki saudara, ya, orang-orang yang kita cintai yang mungkin belum Allah berikan hidayah ke dalam Islam, coba di akhir-akhir kehidupannya, terus kita dakwah sampai di akhir kehidupannya. Ya, anak pernah punya cerita, ya. Ini bukan agar kita bisa mengambil ibroh, ya. Karena saya baru dengar ada kajian ada ustadz yang mencela orang yang suka bercerita tentang dirinya. Ya, kita bercerita tentang diri kita pada akhirnya bukan bercerita tentang diri kita, tapi bercerita tentang orang yang kita kenal yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Anda punya teman seorang muslim berkebangsaan Amerika, orang kulit hitam. Ya, dia tuh saudara-saudaranya itu ada yang masuk Islam, tapi bapaknya belum masuk Islam. Waktu itu kita sama-sama di Jakarta. Ya, kemudian dia dapat SMS dari saudaranya di Amerika. Dia katakan pokoknya bapak sedang sekarat, ya. Bapak sedang sekarat, kata dapat SMS itu. Dia langsung bilang, coba cari tempat biar kita bisa saya bisa telepon ke Amerika. Nah, zaman itu zaman wartel ya. Belum banyak orang yang pegang HP. Masih dapetin nggak zaman? Ya. Kalau adik-adik ini nggak tahu itu wartel, ya. Wartel itu tempat tempat istilahnya kalau kita video call. Tempat kita ngubungi orang, ya. Jadi kita cari wartel nggak dapat, kemudian di perumahan tuh masih ada wartel, kemudian datang ke sana, terus lama sekali kita nunggu di mobil. Wah, nggak tahu apa yang dia omongkannya. Ya, kemudian dia keluar dari kabin itu, dia bilang bapaknya meninggal. Tapi dia nangis itu ketika itu. Kemudian dia katakan, tapi alhamdulillah di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Itu yang paling penting, ya Kak. Itu yang paling penting. Ketika akhir kehidupannya itu mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan Islam. Bahkan itu Masya Allah, kan dosanya nggak terhitung itu, ya. Kenapa? Karena ketika orang dari kafir masuk Islam, Islam kan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Selesai masalah dia. Masuk Islam dalam keadaan tidak memiliki dosa. Tapi jangan pula orang-orang yang pengen masuk Islam, nanti ajalah. Saya menjelang mati aja masuk Islamnya biar dosanya dihapus, gitu, ya. Siapa yang bisa menjamin, ya? Makanya Nabi SAW berusaha untuk meminta pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Ya, diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib dari bapak beliau dari Al-Musayyib bin Huzan, anna Abu Talib lamma hadaratul wafah dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Abu Talib menjelang wafat beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menemui sang paman. Wa indahu Abu Jahal, dan di sisi Abu Talib ada Abu Jahal, ya, dan juga ada Abdullah bin Umayyah. Ya, ada dua orang yang ketika itu juga menemani Abu Talib, yakni Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ai ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan pakai untuk membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau mengatakan kepada pamannya, kalau udah mengucapkan la ilaha illallah, saya akan bela. Saya bisa punya hujah di hadapan Allah. Jangan disiksa. Kenapa? Di akhir ayatnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya itu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu perlu kita luruskan ya bagi sebagian saudara-saudara kita, kalau ada karib kerabat kita yang menjelang wafat, itu ditalkinkan ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi kurang tepat misalnya, istighfar, ya. Tapi apa? Ucapkan, tuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini di akhir hidupnya, dia akan masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, "Qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku pakai untuk membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau memusuhi ataukah engkau membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Agama bapakmu dulu menyembah berhala, menyembah banyak ilah. Apakah kamu ingin meninggalkan tradisi nenek moyang? Apakah engkau meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh bapakmu? Ya. Nah, ini siasat mereka dari zaman dahulu. Kalau ada orang ngajak Islam yang benar, pasti mereka mengatakan kalian tidak menghormati tradisi nenek moyang. Lagu lama, ya, mau bikin yang baru, ya. Lagu lama. Kalau ada orang yang ngajak kepada Islam, ayo kita berislam dengan benar, kita berislam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, pasti mereka akan menyanyikan lagu ini. Kamu benci tradisi, kalian tidak menghargai nenek moyang. Ya, ket mbiyen kaya ngono, ya. Dari zaman dahulu seperti itu. Ya. Dan sebagian orang jadi terpengaruh mereka. Wah, berarti kalau kita nanti kayak gitu Islamnya ke Arab-Araban, ya. Kita makanya harus menghargai tradisi. Akhirnya semua tradisi mereka pelihara, termasuk yang syirik-syiriknya. Ya. Sama kejadiannya dengan Abu Talib. Abu Talib ini diprovokasi sama Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkan tradisi nenek moyangmu? Apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Maka kemudian Abu Talib tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yukallimanihi hatta qala akhir syai' kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Dan terus-menerus diulang. Nah, ini strategi mereka. Mereka selalu mengulangi, diulang-ulang. Hargai tradisi nenek moyang kita, hargai budaya nenek moyang kita. Budaya adiluhung yang demikian agung harus kita jaga. Ya. Terus-menerus. Bahkan saya pernah baca seorang cendekiawan Islam, ya, ketika dia berbicara tentang bagaimana membuat kaum muslimin ini lepas dari Islam, ya, mereka diingatkan kembali dengan kejayaan nenek moyang mereka pra-Islam. Orang Mesir dibuat bangga dengan Fir'aun. Fir'aun yang mengatakan anna rabbukumul
a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Lihat bangunannya nenek moyang kalian bisa bangun piramid, ya. Dibuat bangga. Ya, sehingga ada seorang pemain bola yang beragama Islam, gelarnya Fir'aun. Faroh, ya. Orang-orang di Irak dibuat bangga dengan budaya Babilonianya. Ya, orang-orang Iran dibuat bangga dengan Persianya. Maka hati-hati, memang itu strategi mereka membuat kita bangga pada budaya-budaya nenek moyang terdahulu. Padahal sebaik-baik budaya, sebaik-baik istilahnya kebudayaan adalah kebudayaan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa manfaatnya punya bangunan tinggi-tinggi kalau yang mereka sembah adalah patung-patung? Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Ya. Berbeda dengan kaum muslimin, membangun peradabannya di atas prinsip tauhid. Maka hati-hati kaum muslimin, ya. Ini agenda ya musuh-musuh Islam. Mereka membuat kita bangga. Satu hal yang cukup menyedihkan ya. Kita itu kalau di luar negeri berkunjung ke kedutaan besar Indonesia, ya, apa yang dipertontonkan di kedutaan besar untuk memperkenalkan Indonesia? Candi Borobudur, Candi Prambanan. Sehingga orang tuh berpikir, loh, Indonesia ini negeri Islam atau bukan? Ya, kalau negeri-negeri Islam biasanya ada masjid-masjidnya yang jadi landmarknya mereka. Tapi untuk Indonesia, candi-candi. Ya. Nah, kita ini nenek moyang kita sebelum datang Islam. Setelah datang Islam nggak ada. Yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kaum muslimin. Ya, ceritanya kematiannya Abu Thalib ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana upaya orang menjauhkan dari Islam. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, begitu diulang-ulang terus oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya, maka Abu Thalib pun di akhir kehidupannya ala millati Abdul Muthalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Ya, sesuatu yang yang batil kalau diulang-ulang terus, ya, maka akan dianggap sebagai satu kebenaran. Maka harus pintar-pintar kaum muslimin. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 5. 2 tambah 2 sama dengan 5. Ya, diulang-ulang terus. Walaupun 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi kalau 2 tambah 2 sama dengan 5, diulang-ulang terus, ya nanti lama-lama orang akan mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 5. Karena kebatilan yang diulang-ulang dan didoktrinkan selalu pasti akan menancap pada diri seseorang. Baik. Faqala Nabi, kemudian meninggal, ya, matilah Abu Thalib, maka Nabi SAW lihat, ya, beliau adalah seorang manusia biasa. Beliau tahu bahwa kakeknya ini meninggal di atas kekufuran. Tapi beliau tetap berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada paman beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La astaghfiranna lak ma lam unha anhu." Ya, beliau mengatakan, aku akan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untukmu, untuk paman beliau. Fanazalat, kemudian datang, ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegur Nabi alaihi salatu wasallam. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah layak bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk meminta ampunan bagi kaum musyrikin walaupun mereka adalah karib kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bahwa mereka adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim, meninggal di atas kekufuran. Ala millati Abdul Muttalib. Ya. Kemudian juga turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu adalah kewenangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun seorang yang berpredikat sebagai seorang nabi, berpredikat sebagai seorang rasul, dia tidak bisa memberikan hidayah. Demikian juga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai paman beliau. Ya. Walaupun Abu Thalib itu seorang yang musyrik, sebagai seorang keponakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Abu Thalib.
Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabt. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nah, sini menunjukkan bahwa cinta yang sifatnya tabi'i itu diperbolehkan. Cinta yang merupakan naluri manusia. Misalnya ada seorang mu'allaf, dia masuk Islam, orang tuanya masih dalam keadaan kafir. Boleh nggak dia mencintai orang tuanya? Boleh. Tapi mencintainya bukan karena kekufuran yang ada pada diri mereka. Kalau mencintai kekufuran yang ada pada diri mereka, haram hukumnya. Ya. Tapi yang kita cintai karena dia memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Baik. Ini dua ayat tadi. Kemudian dimakamkanlah Abu Thalib, ya, ketika itu Ali sebagai pamannya, sebagai anak dari Abu Thalib mengatakan kepada Nabi SAW, Inna ammaka syekh ad-dal qad mat, ya, faman yuwarih, ya, sesungguhnya pamanmu orang yang sudah lanjut usia dan sesat telah meninggal, ya, siapa yang kemudian menguburkannya? Maka kemudian Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menguburkan siapa? Bapak beliau. Ini siapa? Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa boleh kaum muslimin untuk menguburkan orang kafir. Yang tidak boleh adalah mengikuti ritual-ritual agama yang mereka lakukan. Ya, misalnya ada saudara kita dari orang-orang Nasrani yang meninggal dunia, maka tidak mengapa kita ikut menguburkan. Tapi kalau misalnya ada ritual-ritual keagamaan mereka, ada misa kematian atau yang semisalnya, maka tidak boleh mengikutinya. Baik. Nah, kemudian Nabi SAW diminta oleh Abbas, ya, Abbas paman beliau. Jadi Abbas dan Abu Thalib ini kakak adik. Maka Abbas mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, wahai Rasul, ya, sesungguhnya pamanmu ini telah banyak berbuat jasa kepadamu. Tidakkah engkau melakukan sesuatu untuk pamanmu ini, membalas budi yang telah dia berikan? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, huwa fi dhahdahin minan nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ya. Kata Rasulullah SAW, tentu aku tidak melupakan jasa-jasanya. Abu Thalib ini berada di neraka yang paling atas. Ya. Kalau bukan karena aku, maka dia akan berada di neraka yang paling dalam, fi darkil asfali minan nar. Ya, karena kekufurannya, karena kesyirikannya, dia akan berada di dalam neraka yang paling dalam. Tapi karena aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena syafaatku, maka dia tidak disiksa di neraka yang paling dalam. Baik. Demikian juga dalam hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bercerita tentang paman beliau ini, la'allahu tanfa'uhu syafaati. Ya, mudah-mudahan syafaatku atas diri pamanku ini bermanfaat yaumal qiyamah. Fayuj'al fi dhahdahin minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuh. Ya, semoga syafaatku akan bermanfaat bagi pamanku. Dengan syafaatku maka dia berada di neraka, di mana neraka itu mencapai kedua kakinya, kemudian otaknya ini mendidih. Jadi ini siksaan yang paling ringan, ya, bagi orang-orang kafir dan musyrik di neraka jahanam. Ya, ini siksaan yang paling ringan bagi orang-orang kafir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Thalib setelah syafaatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka demikianlah kisah wafatnya Abu Thalib, paman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, masih ada waktu? Ya, kita akan coba ambil beberapa pelajaran. Soalnya sudah terdengar suara adzan gitu, ya. Kita ambil beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, kisah ini menunjukkan keagungan la ilaha illallah. Karena Nabi SAW, ya, ketika meminta agar kaum musyrikin mengucapkan satu kalimat, yakni la ilaha illallah, beliau menjanjikan bahwa dengan kalimat ini, ya, orang-orang Arab akan takluk, bahkan orang-orang Ajam akan menunaikan jizyah, membayar jizyah, upeti, ya, kepada orang-orang yang memegang la ilaha illallah. Jadi inti dari perjuangan kita, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menegakkan la ilaha illallah. Jadi bukan tujuan kita adalah untuk memenangkan satu kaum, ya, memenangkan satu kelompok, tidak.
Tapi inti perjuangan kita adalah menegakkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ya, maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan dan kejayaan bagi kita. Kemudian yang kedua, bahwa hidayah berada di tangan Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikannya kepada pamannya. Jadi kalau panjenengan memiliki anggota keluarga, sudah pernah kita dakwahi, sudah luar biasa kita berbuat baik kepadanya, namun tidak memalingkan dia dari kekufuran, ya jangan kemudian bingung. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Kemudian kisah ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang liberal yang ketika melihat ada orang yang baik, ya masa sih orang sebaik ini masuk neraka? Ada orang yang mengatakan ya ketika melihat Mother Teresa. Mother Teresa ini suster Katolik yang banyak membantu orang-orang miskin di Calcutta, India. Nah kemudian di antara mereka mengatakan, masa orang sebaik Mother Teresa ini masuk neraka? Ya, ada dulu orang liberal di Jogja ini ya, Ahmad Wahib namanya. Ya, dia mengatakan dia berteman dengan seorang pastor Katolik ya, di Kesarata Dharma. Kemudian baik sekali pasturnya. Dia mengatakan nggak mungkin lah orang ini masuk neraka. Masa masuk neraka? Maka bandingkan dengan Abu Thalib. Abu Thalib inilah yang membela Nabi kita, yang pasang badan, yang rela sampai kemudian diboikot selama 2 tahun demi mempertahankan keponakannya. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, maka tetap masuk neraka. Ini jawaban kita. Kalau mereka mengatakan masa orang sebaik ini ya, istilahnya orang nggak punya kunci surganya. Sebaik apapun nggak punya kunci surganya. Ya seperti orang yang nggak lulus ujian, ya nggak berhak dapat ijazah ya nggak. Walaupun dia sudah kuliah bertahun-tahun. Saya kuliah di UGM 20 tahun misalnya, tapi nggak ada yang 20 tahun nggak? Ya. Tapi kalau nggak ikut ujian, nggak lulus ujian, ya nggak bisa dia keluar, ya nggak. Kemudian hadis ini juga menunjukkan apa? Bahaya teman-teman yang jelek. Hati-hati dengan pergaulan. Jangan merasa kuat kita ya. Udah kita teman dengan teman-teman yang jelek, ya. Maka banyak orang yang bermaksud baik, dia justru mengikuti arus pergaulan yang jelek. Ya, seperti Abu Thalib ini sudah berusaha dilobi oleh keponakannya, tapi karena teman-temannya yang jelek ini terus-menerus mempengaruhi dia, akhirnya tidak jadi mendapatkan hidayah. Maka hati-hati dengan teman-teman yang jelek. Nah kemudian fanatisme yang kelima, fanatisme golongan menyebabkan seseorang celaka dan juga menunjukkan bahaya taklid kepada tradisi yang menyimpang. Apa yang menyebabkan Abu Thalib ini ya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dia takut dicela oleh kaumnya. Ya, saya nggak mau kemudian ketika mati pindah agama sehingga orang-orang membicarakan, oh ternyata Abu Thalib pada akhir kehidupannya menyelisihi ya apa yang menjadi agama kaumnya. Oh ternyata Abu Thalib di akhir kehidupannya ya melawan tradisi nenek moyangnya. Maka bahaya sekali ya taklid kepada tradisi, fanatisme kepada tradisi dan budaya ini bahaya sekali. Ya membuat kita ya menyeleweng dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Makanya tidaklah kita melihat orang-orang yang sangat fanatik kepada budaya, melainkan susah sekali untuk didakwahi. Benar nggak? Ya, saya pernah dapat kasus seorang ayah yang sampai melarang anak perempuannya itu pakai jilbab. Ya, nduk dhewe ki wong Jawa. Kita ini orang Jawa. Ya, jilbab itu budaya Arab, kita duduk wong Arab. Ya, sukanya mendalang, main wayang, ya, koleksi keris, ya. Tidak mau anaknya itu pakai jilbab. Ya, makanya fanatikan kepada budaya ini jangan sampai kita fanatik kepada budaya. Boleh dilestarikan apa yang baik, ya, apa yang baik kita teruskan, tapi jangan sampai kemudian membuat kita terhalangi dari kebenaran. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, balas budinya Rasulullah. Rasulullah orang yang tahu balas budi. Ya, jangan kemudian dibilang, oh Nabi nggak membalas kebaikan pamannya. Ya, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaat yang aku berikan, dia pasti akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Diringankan siksanya Abu Thalib karena balas budinya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ya, kisah ini menunjukkan dahsyatnya siksa neraka. Ya, maka jangan bermudah-mudahan ya ketika mendengar ancaman tentang neraka lalu kita mengatakan tidak apa-apalah masuk neraka ya. Sebagian orang bikin kaos Bapak dan Ibu ya. Kalau surga itu hanya milik agamamu saja,
biarkan kami di neraka dengan keberagaman kami. Ya, orang-orang liberal. Ya wes kono mlebu neraka ya. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas fragmen kedua dari tahun kesedihan ini, yakni wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha dan dilanjutkan dengan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Taif. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.